Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. As-Samin wal Ishrun min suril Quran, suratul Qasas. Surah yang ke-28 daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran adalah surah yang bernama Al-Qasas. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah samanun wa samanun, 88 ayat. Makna Al-Qasas itu? Al-Qasas artinya adalah kisah. Ayat-ayat yang terkandung di dalam surah ini banyak menceritakan tentang umat-umat terdahulu, banyak menceritakan tentang para rasul-rasul Allah, dan menceritakan tentang orang-orang yang menentang rasul-rasul Allah. Dan di dalam surah Al-Qasas ini juga banyak petunjuk, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari agar tidak tersesat, agar kita bisa menjalani jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya kisah di dalam surah ini, maka kita ambil satu kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Nah, semua orang pasti sudah tahu tentang Qarun ini. Sampai-sampai ada istilahnya harta karun. Wa qala Allah Ta'ala fi Quran Karim, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun ini adalah kaum Nabi Musa satu masa dengan Nabi Musa alaihissalam. Menurut beberapa ahli hadis menceritakan bahawa Qarun ini sepupuan dengan Nabi Musa, ibnu ammih, anak oleh paman Nabi Musa alaihissalam. Dan Qarun ini termasuk minas saba'in alladhina ikhtarahumullah fis sama'i kalami. Qarun termasuk 70 orang yang terpilih mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Qarun ini orangnya sangat alim dengan Taurat, dan dia orangnya yang sangat gagah dan tampan, sehingga dengan ketampanannya itu dia digelar dengan Al-Munawwar, orang yang wajahnya berseri-seri. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Maka Qarun ini takabbur atas Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Qarun ini dengki kepada Nabi Musa. Qarun zalim kepada Nabi Musa. Contohnya dikenai oleh Qarun itu zakat, kemudian dia tidak mahu bayar zakat. Padahal zakat zaman Nabi Musa itu sangat sedikit. Tapi Qarun oleh karena kebanyakan harta dia pun tidak mahu. Bahkan Qarun mengatakan kalau macam ini caranya Nabi Musa ini bukan rasul tapi perampok. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan, kata Allah, Qarun itu daripada perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya itu sungguh berat menanggungnya oleh sekelompok orang yang kuat. Kuncinya saja berpuluh-puluh orang yang kuat baru bisa mengangkat daripada banyaknya punya kunci tersimpan gudang harta ini Qarun. Iz qala lahu qaumuhu, menurut sebahagian ahli tafsir mengatakan qaumuhu ini ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Qarun, la tafrah, kamu jangan sombong wahai Qarun, jangan angkuh. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak cinta, Allah tidak suka kepada orang-orang yang angkuh yang demikian. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Tuntutlah, carilah pada harta-harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau lupakan bahagian engkau daripada dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kana ahsanallahu ilaik. Wahai Qarun, berbuat baiklah engkau kepada makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ardi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam memberikan begitu banyak nasihat kepada Qarun, apa jawab Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini kaya, kata Qarun, karena kecerdikanku, karena kepintaranku. Aku ini kaya karena aku punya ilmu, karena usahaku, bukan karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya Qarun punya sifat ujub. Dia lupa bahawa semua itu adalah pemberian daripada Allah. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardi fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya kata Allah, kami tenggelamkan Qarun ke dalam bumi dan juga seluruh harta-hartanya pun ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dirinya selain daripada Allah, dan tidaklah dia orang yang mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah Qarun ini apa yang bisa kita ambil faedahnya? Nah, ini adalah contoh orang kaya yang tidak beradab kepada Allah, sehingga harta benda yang dimilikinya mencelakainya baik di dunia maupun di akhirat. Manakala apabila orang-orang kaya itu beradab kepada Allah, maka dia akan selamat daripada golongan Qarun nanti di akhirat. Nah, perlu juga kita belajar bersama apa adab-adab orang kaya supaya tidak termasuk kepada golongan Qarun nanti
nanti di akhirat. Maka para ulama terdahulu menyimpulkan ada 10 hal yang perlu diamalkan dan diketahui oleh orang kaya. Yang pertama adalah ayyufattisa amwalahum, bahwa dia memeriksa harta-hartanya. Nah, seperti apa memeriksanya? In kana fiha min nahwi ghasbin aw khiyanatin aw talbisin aw naqsi uzratin aw riba falyaruddaha ila sahibiha aw ila warisiha. Periksa harta-harta yang ada. Jika ada pada harta itu hasil rampasan, jika ada pada harta itu hasil menipu orang, khianat, jika ada pada harta itu hak-hak yang belum disampaikan, atau ada daripada harta itu hasil daripada praktik riba, kalau ada yang demikian itu falyaruddaha ila sahibiha, balikkan kepada orang yang punya, serahkan kepada pemiliknya. Nah, ini tugas orang kaya kalau hendak selamat dunia dan akhirat. Ayuhaddi bihaqqallah fiha min nahwi zakatin aw nazrin aw kafarah, bahwa dia menunaikan hak Allah pada hartanya itu daripada seumpama zakat, nazar ataupun kafarat. Begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa wa amma awwalu salasilin yadkhulun nar, ujar Nabi kita, ada 3 kelompok manusia yang segera masuk neraka. Fa'amirun musallatun, pejabat yang zalim, wa du'asin min malin yuhaddi haqqallah fi malih, orang kaya yang tidak mahu menunaikan hak Allah, wa faqirun fakhur, orang miskin yang angkuh. Kemudian lagi ayat dharifa fadlullahi alaih, dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakui semuaan hartanya ini adalah anugerah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayyasurullah ala zalik, bahwa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas demikian. Bi ayyasrifan ni'am ila maradatillah, semua harta yang ada ini disyukuri. Nah, macam mana mensyukurinya? Menggunakannya di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lagi ayyulazima tawaddu, melazimi tawaddu, mengamalkan tawaddu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman tawadda'a fi ghairihi maskanah, surga bagi orang yang tawaddu. Nah, ini orang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahawa tawaddu adalah sifat yang sangat baik, yang sangat mulia, dan dia menjadi mulia dan menjadi lebih baik lagi bila mana tawaddu itu adalah orang yang kaya. Manakala sombong itu adalah sifat yang jelek, sifat yang jahat. Alangkah jahatnya yang sombong ini adalah orang yang fakir. Dan kemudian lagi ayyasila rahimah, menjalin hubungan keluarga, menjalin hubungan silaturahim. Ayyu'ina ala nawa'i fil haqq wa jalil hajat, dia menolong orang-orang yang kena musibah, orang-orang yang punya hajat, sebelum orang itu meminta, sebelum orang itu mengemis, ditolongnya segera. Ayyasuna bihi irdah, dia pelihara dengan kekayaan itu pribadinya, menjaga kehormatannya. Jangan sampai kita ini mempertahankan kekayaan kita, kemudian diri kita dicela orang, artinya bakhil. Wa ayyattasiba bis-saqa, mesti bersifat dengan pemurah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aktsarun humul aqallun yaumal qiyamah, orang-orang yang banyak harta itu di dunia, di akhirat paling sedikit amalnya. Illa man qala hakaza wa hakaza an yaminihi wa shimalih wa qaddamihi wa khalbihi, kecuali orang-orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah seperti wakaf, infak, zakat, bersedekah dan membantu orang lain. Wa qalilum mahum, kata baginda Rasulullah, sedikit sekali mereka itu yang berbuat demikian. Wa al yastaqila an zikrillah ta'ala, jangan sampai kekayaannya itu menyibukkan dia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai lupa akan ibadah dan kewajipannya kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah wa qad jama'a malan min haram wa anfaqahu min haram wa yuqalu jahabu bihi ila an-nar. Di akhirat nanti pada hari kiamat datanglah seorang laki-laki, dia ini berusaha dari harta yang haram, digunakannya untuk yang haram, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ijhabu bihi ila an-nar, bawa dia ke neraka. Wa yu'ta bi rajulin qad jama'a malan min halalin wa anfaqahu fi haram, datang lagi seorang laki-laki, dia ini mengumpulkan harta yang daripada yang halal, bekerja dengan cara yang halal, tapi digunakannya itu harta kepada jalan yang haram, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ijhabu bihi ila an-nar, bawa dia ke neraka. Wa yu'ta bi rajulin qad jama'a malan min haram wa anfaqahu fi halal, ada lagi orang datang kepada Allah, dia dapat harta dengan cara yang haram, kemudian digunakannya kepada jalan yang halal, maka Allah mengatakan ijhabu bihi ila an-nar, bawa dia ke neraka. Wa yu'ta bi rajulin qad jama'a malan min halalin wa anfaqahu fi halal, datang lagi seorang laki-laki kepada Allah, dia ini dapat harta dengan cara yang halal, kemudian digunakannya kepada jalan yang halal. Lalu ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu dulu, la'allaka qasarta fi talabi hadha bi syai'in mimma faradtu 'alayka min salatin lam tusalli li waqtiha wa faradta bi syai'in min ruku'iha wa sujudiha wa wudu'iha. Allah mengatakan barangkali engkau mencari harta yang halal itu engkau ada melalaikan satu keperluan sembahyang daripada waktunya, engkau ada melalaikan kekurangan rukuk dan sujud, dan engkau tidak beres ketika berwuduk, kata Allah. Fa yaqul, ujar laki-laki tadi, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, kasabtu min halal, aku mencari harta dengan cara yang halal, wa anfaqtu fi halal, dan aku gunakan kepada jalan yang halal, wa lam udayyi bi syai'in mimma faradta alayya, dan aku tidak pernah menyia-nyiakan apa yang engkau perintahkan kepada. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.